Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Abdurrahman Alasi. Saya berasal dari kelompok 4. Baiklah, di sini kelompok 4 terbagi menjadi 3 anggota, yaitu saya sendiri Abdurrahman Alasi, Gandhi Nugraha, dan Nurdiansah. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang laporan proyek akhir IMK atau ilmu interaksi manusia komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dan alur sistem. Use Analisis dan alur sistem yaitu terbagi menjadi dua macam, yaitu user analysis dan text analysis. Pada user analysis terdapat menjadi terdapat terdapat 4, yaitu ada individual, grup, operator, dan administrator. Sedangkan pada teks analisis hanya ada 2. Sedikit tambahan, teks analisis ini adalah cara proses penggunaan dari aplikasi Footscan ya. Baiklah, di sini saya akan membacakannya. Pada yang pertama, buka aplikasi pada Footscan. Pada tampilan pertama akan terdapat pemindai scan barang makanan atau minuman. Pindai barcode jika sudah sesuai, tekan tombol scan, dan jika buram, tekan tombol scan-nya lagi agar bisa terfokus dan tidak buram lagi. Jika telah selesai atau jelas, maka kita bisa menekan tombol ceknya untuk mengecek barang makanan atau minuman tersebut. Baik, jika informasinya telah muncul, berarti makanan minuman tersebut telah terdaftar di BPOM dan MUI. Jika informasi tidak muncul, maka laporkan barang tersebut dengan menekan tombol laporkan. Dan di tampilan UI ini ada tombol about aplikasi untuk mengetahui tentang aplikasi. Contohnya itu penjelasan tentang aplikasinya itu seperti itu. Tombol back untuk scan barang, tekan kalau ingin kembali kepada menu atau menu awal, atau kita ingin scan barang lagi, tekan tombol back, scan barang lagi. Kalau misalnya kita ingin keluar, maka tekan tombol exit untuk keluar. Oke, di sini ada user flowchart-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang user flowchart ini ya, cara penggunaannya. Baik, di sini ada gambarnya ya. Tidak tidak tampil semua, hanya tampilan saja ya. Tapi di sini saya sudah mempunyai gambar yang jelas, sangat-sangat jelas. Oke, kita lanjut pembahasannya. Pada ketika kita ingin menggunakan aplikasi Footscan ini, pengguna harus membuka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, maka tampilan pada pertamanya itu seperti ini. Oke, setelah kita menekan tombol setelah timbul untuk menu scan-nya, maka di sini kita disuruh untuk men-scan barcode jenis makanan atau minuman tersebut ya. Oke, contohnya itu seperti gambar ini. Oke, kita ambil gambar makanannya seperti ini atau minuman. Kita arahkan scan ini kepada barcode yang kita ingin ngecek apakah makanan ini telah telah terdaftar di BPOM atau UI. Oke, setelah itu kita bisa mengklik ceknya. Setelah kita gambar ini telah jelas, kita bisa mengecekkannya langsung. Oke, ini dia user scan, kita bisa mengecekkannya langsung. Maka akan timbul hasil barangnya tersebut ya. Gambarnya itu seperti ini.
Ini adalah hasil barang yang kita telah scan tadi, barcode-nya, dan kita ingin mengecekkannya. Hasilnya adalah ini. Data apakah ada data MUI, nama barang, kode barang, dan kedaluarsanya kapan. Oke, di sini ada menu back, exit. Kalau menu back ini kembali, dan exit ini kita keluar dari aplikasi ya. Sedangkan about aplikasi ini tentang penjelasan aplikasinya ini. Oke, lanjut lagi tentang pembahasan ini. Pada hasil ini data nama barang, kode, dan kedaluarsa ini akan timbul jika barangnya sudah terdaftar dari BPOM dan MUI. Misalnya kalau tidak ada tidak ada hasilnya ini seperti ini, maka barang tersebut kita bisa laporkan. Oke, yang selanjutnya di sini setelah kita klik lagi, setelah kita melihat tabelnya lagi, di sini ada 4 menunya, yaitu menu kita bisa kembali ke menu awal tadi, atau tentang aplikasi, dan kita bisa melaporkannya ya. Contohnya kita ini misalnya barang tersebut tidak terdaftar di BPOM dan MUI, atau barang kadaluarsanya sudah barang kadaluarsanya tidak layak dijual lagi, kita bisa melaporkannya. Maka untuk melaporkannya, klik laporkan. Pada tabel ini klik laporkan pada di sebelah kanan kan. Nah, maka kita di sini akan menuju ke sini. Dari tabel ke sini. Gambarnya itu seperti ini. Oke. Kita vote kita di sini kan ini adalah scan barcode yang kita scan tadi. Maka kita masukkan nama barang makanan ataupun minuman itu. Contohnya kita buat makanannya itu makanan A misalnya ya. Makanan A, maka klik di sini makanan A. Setelah itu ketika sudah kita masukkan nama barangnya, lalu kita bisa mengirimnya kembali. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui tentang about aplikasi atau tentang aplikasi ini, maka di sini ada dua pilihan. Kita bisa kembali ke menu hasil tadi atau keluar dari hasil barcode makanan kita scan tadi, ya. Ini adalah bagian flowchartnya ya. Kita contohkan saja. About aplikasi, bila kita ingin kembali, maka dia akan mengarah ke sini, akan kembali ke hasil tadi, atau keluar dari hasil hasil barcode yang kita scan tadi, dan kita bisa memilih scannya lagi ya. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Baiklah, tentang sistem interface low fidelity using flowchart map process ini akan dibahas oleh Gandhi Nugraha. Kepada Gandhi, saya persilahkan. System interface low fidelity using flow map process. Low fidelity. Buka aplikasi, kemudian akan tampak mengenai aplikasi tersebut. Scan barang, kemudian hasil akan keluar. High fidelity. Buka aplikasi, mengenai aplikasi tersebut, kemudian ambil scan barang, kemudian akan keluar hasil dan laporan barang. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Nurdiansyah. Kepada Nurdiansyah dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian testing. Testing dibagi menjadi dua, yaitu black box dan user testing. Yang pertama black box. Black box ini tes yang menggunakan atau mengecek
tombol-tombol pada aplikasi. Mulai dari ini adalah beberapa layout yang digunakan untuk prototype dan kita coba jalankan aplikasi menggunakan Adobe XD. Sini pada tampilan awal ketika aplikasi dibuka, maka di sini meminta akses kamera. Kemudian di sini ada banner untuk kamera. Di sini akan mengecek atau mengambil scan gambar kamera, gambar barcode pada makanan atau minuman. Kemudian tekan tombol scan. Kemudian jika buram, kita scan again. Kemudian di sini jika sudah jelas, kita lanjut cek. Kemudian di sini ada beberapa tombol lagi untuk pilihan yang pertama laporkan, back, about, exit. Ketika di scan dan kita cek dan ada hasil dari barcode tersebut, maka makanan atau minuman tersebut terdaftar di BPOM. Kemudian ada data MUI, nama barang, kode barang, dan tanggal kadaluarsa. Jika di scan dan dicek tidak ada hasilnya, maka atau kosong seperti ini, maka bisa dilaporkan makanan atau minuman tersebut dengan cara tekan laporkan. Kemudian di sini kita importkan nama barang yang di barcode ini, kemudian kita kirim. Dan kita kembali lagi, kita scan barang yang lain, kemudian kita cek dan hasilnya ada semua, maka terdaftar di BPOM. Kemudian di sini ada menu back juga, kembali ke ini open apps. Kemudian jika ditekan about, maka akan membuka layout about apps. Nih, di sini di about apps ada dua menu juga, yaitu menu exit dan menu back. Kalau exit untuk keluar aplikasi, kalau back untuk kembali lagi ke menu tampilan awal. Dan di sini tadi ada juga tombol exit untuk langsung keluar jika cuma satu barang atau ya jika cuma satu barang yang di scan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang user testing. Nah, di sini user testing. Yang pertama, di sini kami membuat sebuah kuesioner untuk memberikan tanggapan dari para user. Di sini pertanyaan yang kami berikan yang pertama yaitu memberikan saran dan kritikan mengenai aplikasi Foodscan. Di sini ada 6 jawaban atau tanggapan dari user, yaitu semoga kedepannya aplikasi ini bisa lebih baik lagi. Tidak ada saran dari saya. Saran saya agar aplikasi ini bisa digunakan tanpa adanya error sistem, desain dan gambar dan warna desain dan gambar yang color dan menarik, desain warna lebih menarik dan aplikasi digunakan tanpa berbayar. Dari segi desain bisa ditambahkan beberapa fitur seperti sensor otomatis seperti NFC. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang fitur aplikasi ini? Di sini ada 6 jawaban atau 6 tanggapan juga, yaitu yang pertama, fitur pada aplikasi tersebut menarik, sangat membantu dalam pengecekan makanan dan minuman yang terdaftar di BPOM, sangat mudah digunakan, sangat membantu apabila sedang membeli barang dimanapun dan kapanpun. Untuk fitur sudah cukup mudah untuk dipakai dan tidak banyak pilihan yang membingungkan. Di sini selanjutnya aplikasi ini apakah aplikasi ini mudah digunakan? 66,7% memberi tanggapan sangat mudah, memberikan tanggapan mudah. Kemudian 33,3% sangat mudah. Berikutnya, apakah aplikasi ini sesuai dengan apa yang Anda butuhkan atau Anda inginkan selama ini? 50% memberi tanggapan sesuai, 33,3% sangat sesuai, 16,7% cukup sesuai.
Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai desain dan warna pada aplikasi ini? 83,3% bertanggapan menarik, 16,7% bertanggapan sangat menarik. Sejauh ini apakah aplikasi Foodscan membantu Anda dalam melakukan pengecekan makanan dan minuman yang terdaftar di BPOM? 6,7% memberi tanggapan sangat membantu, 33,3% memberi tanggapan sangat membantu. Baiklah, sekian penjelasan atau laporan dari kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.